Hidup itu harus pintar ngegas dan ngerem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Artinya, dengan nama Allah tak ada yang membahayakan bersama namanya segala sesuatu di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Selalu dibaca sebelum pergi kemana-mana. Kalau kita naik pesawat, naik kendaraan, doa resminya kan Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan itu, berjalannya kendaraan kita, melayangnya pesawat kita, semuanya dilindungi oleh Allah, akan diselamatkan Allah, karena Allah memaafkan semua kesalahan kita. Kalau hendak melakukan perjalanan, kita harus ingat, kalau masih punya banyak kesalahan, Allah menyediakan diri untuk Ghafurur Rahim, memaafkan dan menyayangi. Di dalam doa keselamatan, Allah menampilkan dirinya sebagai Tuhan yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Jadi, kalau kemana-mana, syukur dibaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Saudara-saudara kita banyak yang berada di luar negeri. Ada yang kerja, ada yang kuliah, dalam hidup, ada yang menolong dan yang ditolong. Pertanyaannya, orang-orang yang bekerja atau kuliah di luar negeri itu menolong atau ditolong Indonesia? Semua kembali pada niatnya. Kalau tidak sengaja menolong, nantinya menolongnya tidak total. Tapi bila sengaja menolong, mereka yang bekerja di luar negeri itu tentu pantas mendapatkan penghargaan dari Indonesia dan Allah. Sebenarnya, Indonesia berdosa sama orang-orangnya, termasuk yang berada di luar negeri. Indonesia bikin tanahnya digali, tambangnya digali, hutannya ditebangi, tanahnya ditanami, ada kelapa sawit, ada tembakau, ada segala macam. Semua itu kan seharusnya milik semua orang Indonesia. Seharusnya negara dan pemerintah itu punya kewajiban menjamin hidup warga negaranya. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa menjamin, sehingga banyak orang lari ke luar negeri. Karena itulah pemerintah seharusnya berterima kasih pada warga negaranya, termasuk yang ada di luar negeri. Jumlah orang Indonesia, penduduk Indonesia yang menolong pemerintah sangat banyak di Amerika, Kanada, Malaysia, Arab, di berbagai negara manapun semua itu nolongin Indonesia. Yang di Indonesia yang beratus juta juga nolong pemerintah Indonesia. Karena yang di Indonesia hidupnya juga tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah mengambil duit sebanyak-banyaknya, dimakan sendiri. Para wakil rakyat juga menggali uang warganya sebanyak-banyaknya, dipakai untuk berfoya-foya. Bila mereka bersalah sama kamu, kamu harus memaafkan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk surga. Tapi kamu semua tidak usah menikmati ini dengan kesombongan. Tidak usah menagih ke mereka. Saya tidak ingin kamu melawan pemerintah. Saya tidak ingin kamu membenci negaramu. Saya cuma mengajak kamu ingat bahwa situasinya seperti itu. Jadikan itu sebagai dasar untuk rasa syukurmu kepada Allah. Kamu yang bekerja di luar negeri sebenarnya miskin. Makanya harus sampai cari nafkah setengah mati hingga ke luar negeri. Tapi posisimu itu tinggi karena telah menolong Indonesia mengurangi bebannya. Namun jangan sampai kebanggaan itu dipamer-pamerkan. Sebenarnya pemerintah wajib memberikan pekerjaan pada warganya. Tapi saat ini kewajiban tersebut masih belum bisa dipenuhi. Karena itu banyak orang yang lari ke luar negeri sebagai warga negara. Sebenarnya tidak wajib untuk mencari pekerjaan hingga ke luar negeri. Bicara mengenai hukum Islam, selain wajib, ada sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kerja di luar negeri tidak wajib, tapi itu termasuk sunnah. Karena sebenarnya warga negara yang bekerja di luar negeri itu bersalah pada pemerintah. Seharusnya mereka bekerja di Indonesia. Pemerintah yang menyediakan pekerjaannya, tapi pemerintah tidak mampu melakukan itu. Makanya kerja di luar negeri jadinya sunnah. Mereka berusaha untuk menghidupi diri sendiri karena negara tidak sanggup menolong kita. Di hadapan Allah jadi sunnah, untuk keluarga wajib. Seperti halnya bila kamu tidak diwajibkan memberi makan pada orang miskin, tapi kamu melakukannya, kamu dipuji oleh Allah. Kamu akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Kamu tidak wajib melakukannya. Di hadapan Allah cuma sunnah, tapi kamu melakukannya. Karena itu nilaimu di hadapan Allah akan meningkat.
Kalau kamu tidak wajib memberikan, tapi kamu memberi, dalam Islam itu disebut infak atau sedekah. Keduanya sunnah. Kalau zakat itu wajib. Jadi bicara ihwal kemuliaan, infak dan sedekah lebih tinggi dari zakat. Dengan catatan, sebelum melaksanakan yang sunnah, penuhi dulu yang wajib. Seperti sholat, ngejar sholat sunnah, tapi wajibnya ditinggalkan. Ya tidak benar, sunnah itu hanya untuk menyempurnakan yang wajib. Jangan lantas sudah mengerjakan wajib, lalu menyempurnakannya dengan sunnah, lantas dipamer-pamerkan. Itu juga tidak benar. Rasulullah berkata, ya, engkau miliki. Yang engkau miliki adalah yang engkau berikan. Semua yang kita simpan dan tidak kita berikan akan meninggalkan dan ditinggalkan, sehingga tidak pernah menjadi milik kita. Yang dibawa sampai ke akhirat itu yang kita berikan, yang jadi manfaat untuk orang banyak. Sementara yang kita simpan, begitu mati, ia meninggalkan kita. Kita meninggalkannya. Kita tidak perlu juga membahas soal pemerintah. Tidak perlu dipikirkan. Yang lebih penting itu, kita kerja keras, jadi orang baik, sayangi anak. Sebab kalau kamu mau cari-cari kesalahan pemerintah, tidak akan ada datanya. Kamu cuma dengar-dengar di Facebook, Twitter, dan koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya yang disuruh menyalahkan, sebenarnya saya punya banyak data. Tapi kalau saya menyalahkan berdasarkan data-data tersebut, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, hanya menambah pusing kepala. Jadi semua itu tidak usah dipikirkan. Indonesia memang ada salah. Negaranya kaya, tapi tidak bisa menjamin hidup warganya. Itu karena salah manajemen. Sampai-sampai manajemen rakyatnya terlempar ke seluruh permukaan bumi. Kalau mau membahas salah manajemen ini, mending berhenti kerja, lalu bikin lembaga penelitian. Nanti saya data sungguh-sungguh. Data yang sebenar-benarnya, yang tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Kalau kamu mendengarkan CNN, media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, berdasarkan kebutuhan mereka. Saya dan keluarga sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia karena saya tahu bagaimana yang sebenarnya. Saya tidak mau melakukan hal yang mubazir. Di rumah hanya ada TV, kabel khusus untuk studi anak-anak, misalnya National Geographic. Tontonan yang sifatnya studi penelitian dan data. Kalau yang saya tonton itu UFC, kickboxing, dan tinju. Saya hafal semua pemain UFC Amerika, Brazil, dan sebagainya. Tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berpikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadap-hadapan, tonjok-tonjokan, jelas siapa yang menang dan kalah. Kalau di Facebook, kamu dilatih untuk jadi pengecut. Kamu bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Kamu bisa sembunyi kapan saja dan kamu bisa bikin akun palsu. Marilah kita pilih kehidupan yang sportif. Maksudnya yang baik, sering ketemu, kelihatan muwajahah, bertatapan wajah satu sama lain. Kalau ketemu, peluang untuk bohong itu sedikit karena kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Tapi kalau Facebook, kentut juga tidak masalah, tidak dimarahin orang. Internet itu bagus untuk membantu komunikasi, tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia. Tujuan agama hanya satu, mendidik manusia agar mampu mengendalikan diri. Kamu sholat 5 waktu supaya setiap kali kamu punya ritme untuk mengendalikan diri. Ayo bangun, berwudu, sholat, berhenti, dan ayo terus. Seperti militer. Sementara internet memberi peluang kepadamu untuk melampiaskan diri. Mau ngomong apa saja, bohong atau tidak bohong, apa saja bisa. Jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuatmu melampiaskan diri. Tapi dekat-dekatlah dengan sesama sahabat yang membuatmu mengendalikan diri. Karena Islam itu mengendalikan, sementara internet itu melampiaskan. Hidup itu harus pintar ngegas dan ngerem. Suatu hari akan ada aplikasi. Kamu terpaksa harus mengerem karena akan kelihatan kamu benar atau tidak di dalam aplikasi itu. Tapi itu kapan-kapan.
Kalau soal apa maunya pemerintahan, kamu mau hanya menggunjing atau melakukan studi? Kalau mau studi, apa kamu punya waktu? Tidak punya kan? Kamu tidak tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di balik para calon yang maju dalam pemilihan presiden. Jangan mencari tahu tentang itu di koran. Tidak akan ketemu. Tapi saya punya datanya. Sampai taipan-taipan nasional, internasional, dan regional yang membackingi para calon. Keberadaan mereka seperti kentut, ada baunya, tapi tidak ketahuan warnanya. Tidak bisa lihat sumbernya. Kalau bunyi, baru ketahuan sumbernya. Kalau tidak, isi media massa itu adalah bau kentut. Kita harus mencari siapa sebenarnya yang kentut. Karena itu, menggunjing pemerintah itu mubazir. Kalau mau tahu kebenarannya, lakukan studi beneran. Kalau saya, sejak awal, sudah tidak mengakui mereka semua. Tapi cukup sampai di situ saja. Jangan tanya kepada saya. Karena saya tidak pernah mengakui negara kita. Toh bukan negara. Kalau diteruskan, bisa bahaya. Saya memang tidak mengakui siapa presidennya, tapi saya taat kepada hukum negara. Saya penduduk Indonesia, tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Penduduk dan warga negara itu beda. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ. Saya tidak melanggar aturan. Selesai. Tapi kalau warga negara, warga dari negara, betul tidak? Kalau jamaah masjid, harus tahu masjidnya itu bagaimana. Baru dia jadi jamaah. Warga juga harus mengecek negaranya bagaimana, baru dia jadi warganya. Negaranya belum benar, kok harus jadi warganya? Kalau ada administrasi, paspor, green card, dan seterusnya, itu kan administrasi. Tapi hakikatnya sebenarnya belum negara. Karena itu kalau mempelajarinya, kamu akan pusing sendiri. Karena itu menurut saya, tidak usah dipikirin, tidak usah membicarakan di belakang. Bicarakanlah keindahan Allah atau menangisi Rasulullah. Begitu saja. Soal Islam Nusantara, itu juga bau kentut. Nanti juga akan hilang. Orang Indonesia itu suka bendera, label, dan simbol. Ada gempa, lalu ada kelompok datang menolong korban gempa yang bawa bendera peduli korban gempa. Padahal sebenarnya tidak perlu begitu. Kalau mau membantu, ya lakukan saja. Tapi bagi orang Indonesia, berbuat itu tidak penting. Yang penting benderanya berkibar. Ini berlaku di semua hal. Kalau ngomong politik, apa sih beda Demokrat sama PDIP, PKS, dan PKB? Semua sama-sama partai. Semua ngomongnya sama. Bilang mau mengabdi kepada rakyat atau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Semua sama. Terutama omongannya. Yang beda hanya benderanya. Padahal kalau sama kan harusnya bersama-sama saja. Kalau ayam sama kambing jelas keduanya beda. Tapi kalau partai satu dengan yang lain ya sama-sama partai kan. Kalau yang di Indonesia, yang satu gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang satu lagi gambarnya tikus. Umpamanya, ternyata tikus dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Ya bisa saja, kamu jangan percaya dengan simbol. Biasanya orang membuat simbol dan organisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang berdebat soal Islam Nusantara, yang menyerang tidak paham, yang diserang juga tidak paham. Jadinya bertengkar, mempertengkarkan hantu yang sama-sama tidak bisa dilihat. Sebenarnya tidak ada masalah. Soal kiroah dengan langgam Jawa, saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dari dulu tidak masalah. Soal lagu itu, tidak ada Jawa, tidak ada Arab. Mengaji itu yang penting makhrajnya atau lafaznya. Tajwidnya benar. Atau tidak harus pakai lagu. Pakai lagu tidak apa-apa, asal tidak melanggar lafaz dan tajwid. Selesai. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar tidak dilakukan ya boleh. Cuma enggak enak. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dilakukan boleh,
tapi itu tidak wajib. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu tidak wajib. Yang wajib Allahu akbarnya. Irama takbir itu lagu Jawa, Arab, atau Barat. Tidak ada yang bisa jawab siapa yang bilang irama itu dari Arab. Bisa saja solmisasi Barat, cuma cengkoknya Arab. Karena itu jangan bingung Barat atau Arab. Tidak usah pakai label-label. Aslinya lagu Arab itu tidak ada. Yang ada lagu Parsi. Jadi yang disebut misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayati ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu bukan lagu asli Arab. Itu transformasi dari Parsi, dari Mesir, dari Turki, dari Afrika, juga yang datang di zaman Sayyidina Umar. Waktu itu banyak pembangunan yang tukang-tukangnya berasal dari negara-negara sekitar. Sambil bekerja, samar-samar mereka melantunkan lagu dari daerah masing-masing. Salah satunya Parsi. Lalu sang mandor dengar dan merasa lantunan itu enak. Kemudian lantunan itu coba diterapkan pada seruan adzan yang iramanya seperti irama adzan yang kebanyakan kita dengar sekarang. Tapi orang Arab tidak tahu, disangkanya lagu Arab. Karena itu, kalau sama-sama tidak tahunya, sudah diam saja. Marilah kita jadikan semua yang membingungkan itu menjadi kenikmatan. Untuk membantu kita menyadari bahwa kita itu tidak tahu, ya tidak apa-apa. Islam Nusantara, wong ada juga Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, dan Islam Sunni. Tidak masalah, itu hanya sebutan nama, itu hanya sebuah nama. Belum lagi bertengkar soal masuk surga atau neraka. Siapa yang yakin masuk surga? Siapa yang yakin doa-doanya dikabulkan? Yang tahu hanya Allah, tapi masih saja kita bertengkar soal itu. Kalau sholatnya begini masuk neraka, selawatan masuk neraka, kenduri masuk neraka. Apakah begitu? Kita sama-sama tidak tahu soal siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Jadi kalau sama-sama tidak tahu, kenapa mesti bertengkar? Sudahlah, mari kita sama-sama membangun atmosfer tauhid. Itu nomor satu. Mari kita sama-sama sadar diri. Mari kita sama-sama sadar diri bahwa kita itu sama-sama sedikit pengetahuannya. Maka kita harus saling banyak belajar satu sama lain. Banyaknya bendera-bendera partai membuat kita bingung. Lalu menyalahkan cerdik pandai. Kenapa tidak memberikan pencerahan? Atau mengatur agar tidak terlalu banyak bendera sehingga kita tidak perlu bingung. Kalau kamu menyalahkan cerdik pandai, kamu salah alamat. Mari kita telaah. Apa beda Nabi sama Rasul? Kanjeng Nabi mengatakan bahwa Rasul adalah orang yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau Nabi adalah orang yang menyampaikan dan mendapat wahyu juga. Kalau Nabi dimensinya nubuwah. Kalau Rasul risalah. Kamu harus tahu bedanya Maijen sama Pangdam. Maijen itu pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nah, Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah, sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Kalau Rasul resmi, dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar. Oleh karena itu, antara nubuwah dan risalah itu beda. Cerdik pandai itu hanya di dalam wilayah nubuwah. Dia hanya orang pintar, tapi tidak punya kekuasaan. Nagihnya kekuasaan.
kepada pemerintah, kepada DPR, supaya menyusun undang-undang agar bendera jangan terlalu banyak, sampai-sampai bendera merah putihnya dihilangkan. Kalau kamu orang partai, menurutmu lebih penting mana? Partai atau negara? Kalau kamu mementingkan partai, menurut saya itu salah. Tapi kenyataannya, parpol mana yang lebih mementingkan Indonesia daripada parpolnya? Megawati menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Jadi Indonesia ini bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Memang salah, tapi kamu jangan menyalahkan Mbak Mega. Dia tidak tahu dan tidak punya ilmu memahami itu. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti kamu. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah ngutang, tidak pernah ngerti sedihnya tidak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau adalah anak presiden yang hidup di istana. Tidak ada cerita presiden utang. Karena itu, kamu jangan menuntut Bu Mega untuk tahu itu. Wong dia tidak tahu kok. Jadi kalau ada kebingungan dalam kehidupan politik di suatu negara, yang seharusnya ditagih adalah pemerintah. Seharusnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia membatasinya. Misalnya, disumpah menjadi wali kota 5 tahun, di tengah jalan jadi gubernur, disumpah jadi gubernur, belum sampai setahun lalu jadi presiden. Tapi itu boleh menurut Undang-Undang Indonesia. Jadi undang-undangnya yang harus dibetulkan, jangan salah nagih. Cerdik pandai kok ditagih. Mereka itu sudah tidak punya pekerjaan. Mereka hanya sekolah lalu menganggur. Kok malah kamu tagih? Seharusnya yang ditagih adalah DPR, eksekutif, termasuk yudikatif. Sekarang soal ISIS. ISIS itu aslinya bikinan. Tapi kemudian banyak orang yang memiliki potensi sama dengan gerakan itu bergabung karena tidak tahu kalau itu bikinan. Kamu juga tidak tahu sebenarnya yang bikin PKS itu siapa. Kamu tidak tahu di belakang PKB ada siapa. Sudahlah, kita itu lebih banyak tidak tahunya daripada tahu. Ada 4 macam orang. Pertama, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Kedua, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ketiga, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang oke. Keempat, orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Nah, kamu termasuk yang nomor berapa? Apakah yang tahu banyak tentang banyak hal? Tidak. Apakah yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin. Misalnya, selama terkait pertukangan, tahu. Misalnya, selama terkait pertukangan, tahu. Yang lain hal, tidak tahu. Membikin sambal, tidak tahu. Itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ini ngerti sedikit, itu ngerti dikit. Akhirnya tidak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masak bisa sekedarnya, bikin bangunan bisa sedikit. Tidak ada yang menerima kamu. Lawong semua bisa cuma sedikit-dikit. Agak mending orang yang tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, yang pertama adalah naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kamu menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Jangan ada pengetahuan yang tidak kamu teteskan, ilmu dan pemahamannya. Setiap peristiwa yang kamu alami harus memberi ilmu dan hikmah kepadamu. Kalau tidak, sia-sia kamu mengalaminya. Terlanjur stres, terlanjur pusing, tidak dapat ilmu. Kalau kamu berpedoman seperti itu, kaya miskin tetap bermanfaat, susah senang tetap bermanfaat, karena kamu tetap mendapatkan ilmu, dan ilmu itulah yang ditagih oleh Allah. ISIS, kalau kamu belajar sejarah, ISIS, Al-Qaeda, dan sebagainya, termasuk Indonesia, itu bukan bikinanmu. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. Yang ada Mataram, Majapahit, Sriwijaya, Kesultanan Ternate, Kerajaan Klungkung, Denpasar, Kutai. Tidak ada Indonesia. Artinya penjajahan itu memberi hikmah, membuat kita semua bersatu. Kamu jangan benci pada musuh, karena musuhmu itu bisa mempersatukanmu. Dalam teori sejarah dan ilmu sosial begitu. Karena itu jangan senang bermusuhan, nanti dikasih musuh sama Allah. Tenang saja, bisa-bisa kita tidur saja dimusuhi orang. Kayak saya ini, kan tidak jelas. NU bukan, Muhammadiyah bukan, Syiah tidak jelas, Sunni jelas,
Kiai ya bukan, tidak mau juga. Ustadz apalagi? Gus juga bukan. Intelektual, wong tidak sekolah. Seniman, seniman itu apa? Binatang dari mana seniman itu? Tidak jelas. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya bisa disalahkan oleh semua. Yang kiai menuduh saya seniman, yang seniman menuduh saya kiai. Tidak bisa hidup di kedua-duanya. Yang Kristen menuduh saya Islam, yang Islam menuduh saya Kristen. Susah kan saya? Tapi saya senang. Dalam kesusahan itu aku kesepian. Dan di dalam kesepian itu aku bisa melihat wanita secara jernih. Hingga akhirnya aku pilih Novia Kolopaking. Hidup jangan dibikin susah. Semua itu nikmat. Semua itu rahmat. Misalnya, kamu mendapat kesulitan. Dalam Islam, kalau ada kesulitan, ayatnya, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, ini siapa dulu kiai yang mengajarimu? Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini adalah kekeliruan yang berlangsung selama berabad-abad. Allah tidak pernah ngomong gitu. Kalimatnya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Terjemahannya sesudah kesulitan ada kemudahan. Bahasa Arabnya inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ba'da. Ba'da itu kan sesudah. Itu bunyinya ma'a. Bersamaan, bareng. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sudah ada kemudahannya, maka Allah kasih kita akal supaya mencari kemudahannya. Dan jadi jangan disangka sesudah tapi sudah ada. Saya contohkan gambaran situasi itu. Acara saya biasanya butuh banyak pencahayaan. Kalau listrik mati ketika acara berlangsung bagaimana? Apakah saya harus membatalkan acara? Saya tidak pernah membatalkan acara. Saya pernah mengalami mati lampu di Blora, Wonogiri, dan Pabelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Itulah cara hidup saya. Maka Allah senang sama saya. Lumayan anak ini tidak mengeluh, malah bersyukur. Akhirnya saya diberi jalan. Meskipun lampu mati dan harus bersaksi di hadapan 10.000 orang, saya tidak berhenti. Saya langsung turun panggung. Kiai Kanjeng turun panggung, gitar tidak bunyi, bass tidak bunyi, tapi terbangan murni kencang suaranya. Sholli wa salim daiman ala Ahmad. Dari situ acara pun jalan. Hanya saja saya harus ke tengah-tengah. Banyak orang, suara harus ditingkatkan. Karena harus terus-terus berteriak-teriak, akhirnya lapar banget. Panitia pengertian sekali, kami diberi jatah makan double. Itu contohnya. Setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri. Jadi nomor 1, jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Kamu berbuat baik tapi mengeluh. Sholat tapi berat. Puasa terus mengeluh. Itu karena kamu tidak menemukan kenikmatannya. Saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik. Kesulitan hidup saja ada nikmatnya. Kalau kamu cari kenikmatan hidup, carilah dimanapun ada rahmat Allah. Kalau kamu mencari ruwet, cari rahmatnya, kamu akan merasakan kekuatan, kuat dan nikmat. Tapi jangan mencari-cari kesulitan. Kembali ke soal ISIS. Itu semua bikinan. Itu rekayasa para penguasa internasional. Itu rekayasa para penguasa internasional, termasuk Republik Indonesia. Termasuk peralihan Orde Lama ke Orde Baru ke Reformasi, permainan rupiah, FED, dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga. Indonesia akan ada pertengkaran elit, akan ada rush di bawah, akan ada banjir darah. Kamu jangan tidak percaya dan jangan percaya, cukup waspada saja. Kalau kamu percaya salah, tapi kalau kamu tidak percaya jangan juga rugi. Mending kalau ada informasi apa-apa itu dipakai untuk waspada. Hidup adalah kewaspadaan. Kamu tidur pun waspada kan? Kamu tidur terus ada bunyi, bangun kan? Karena jiwamu waspada setiap saat. Maka ikutkanlah pikiranmu untuk selalu waspada. Ikutkanlah seluruh hidup ini untuk selalu waspada. Tentang manfaat tasawuf dalam kehidupan sosial secara umum, ada syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Saya bahas dengan cara mudah saja. Ketika kamu makan, syariatnya adalah menunya. Tarekatnya mencari sehat. Hakikatnya menjadi sehat. Dan ma'rifatnya
sehat. Ketika kamu mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Kamu makan untuk kesehatan. Kamu tidak bisa menjadi sehat bila tidak makan. Seluruhnya menjadi satu kesatuan. Cuma orang Indonesia sekarang kan pahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan, bukan karena ingin sehat. Bisakah kamu sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah kamu sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisakah kamu sholat tanpa ingat Allah? Bisakah kamu ingat Allah tanpa sholat? Antara ingat Allah dan sholat sebenarnya tidak bisa dipisah. Tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Syariat hakikatnya ini adalah jalan atau tarekat untuk mendapatkan makrifat. Makrifat itu tercapainya sesuatu. Makrifat itu misalnya dari belum tahu TV, kamu menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan, jadi bisa hitung-hitungan. Untuk tahu 4 kali 2 sama dengan 8, anak kecil perlu dikasih tahu. Ketika dia belum tahu, dia masih belum bermakrifat. Begitu tahu, itu namanya makrifat kecil. Saya bermakrifat mendapatkan kenikmatan rohani yang luar biasa. Karena itu, tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Ada yang jalannya pakai zikir supaya Allah nancep benar. Semua itu tidak bisa dielakkan karena manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Di Amerika atau Eropa orang-orang mengalami kebingungan. Di Korea Selatan kerja gampang, gaji besar, tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika kamu kerja, kamu bukan dirimu, tapi kamu pekerja. Orang Korea kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri. Kerja keras, mereka tekun, rajin luar biasa, total profesional dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Begitu pukul 8 malam pulang, bingung, saya ini siapa ya? Masa saya hidup di dunia hanya begini saja? Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Pukul 8 mereka mencari dirinya, tapi tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe minum. Kalau saja ada gereja, mereka ke gereja. Kalau ada masjid kan, mereka ke masjid. Begitu sholat, kamu ketemu Allah, membawa dirimu sendiri. Tidak peduli kerjaanmu apa, tidak peduli hidup di Indonesia, Korea, Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku. Ada banyak jalan untuk menemukan dirimu. Orang Indonesia itu tidak punya jalan. Begitu pukul 8 malam, mereka ke kafe, minum-minum, judi, segala macam. Karena tidak punya jalan untuk bertemu dirinya. Ada rumus. Kalau kamu ingin ketemu Tuhanmu, maka temuilah dirimu. Siapa saja mengetahui dirinya, dia akan mengerti Tuhannya. Man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa saja mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Setiap habis kerja keras, orang tetap harus kembali ke dirinya. Nah, orang Korea yang saya tahu, mereka bingung. Setelah mabuk sampai ngantuk, tidur, lalu pagi kerja lagi. Begitu terus menerus bertahun-tahun. Kalau kita masih lumayan, ada sholawatan, yasinan, wiridan, dan zikiran. Tapi orang-orang yang saya sebut tadi tidak punya pengajian, tidak punya selawatan, tidak punya yasinan, tidak punya hadroh, angkringan juga tidak ada. Kita ini lebih beruntung. Misalnya, kamu punya kartu identitas, ada nama dan tanggal lahir di situ. Apakah itu identitasmu? Yang menentukan kamu lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu Allah. Kamu tidak bisa memilih sendiri. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Tinggi badanmu yang menentukan Allah, personalitas jadi diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Namun kalau kamu bekerja di kantor mana, itu pilihanmu. Bila bukan Tuhan yang menentukan pilihanmu, itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Kamu PKB, Demokrat, atau PDIP, itu identitas. Itu pilihanmu. Tapi kalau kamu adalah kamu, itu pilihan Allah. Itu namanya personalitas, bukan identitas. Di dunia ini orang tidak mengerti bedanya personalitas dengan identitas. Dia pikir Santoso itu identitas. Padahal itu bukan pilihanmu.
Yang memberi nama kan orang tua. Itu bukan identitas, itu personalitasmu. Bahwa kamu berambut keriting, itu personalitasmu. Karena kamu tidak bisa menentukan jenis rambutmu ketika bekerja. Kamu sedang mengerjakan identitasmu. Begitu kamu pulang ke rumah, temuilah personalitasmu, temuilah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah, dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya, orang Indonesia tidak menghargai asal-usulnya. Bahkan kamu menjadi orang NU, Muhammadiyah, jadi ISIS dan segala macam. Kamu menomorsatukan ISIS dan menomorduakan Islam. Lebih penting mana? Jadi Muslim apa jadi Nahdiyin? Muslim. Kalau Muslim itu dari Allah, Islam itu dari Tuhan, maka ia termasuk personalitas. Ia lebih penting. Singkong bisa diolah menjadi apa saja. Bisa jadi getuk, keripik, bisa jadi kolak. Jangan ribut soal getuk lawan keripik lawan kolak, karena menomorsatukan kolak, getuk dan kolak. Kalau orang Jawa menirukan suara ayam berkokok kukuruyuk, Sunda kongkorongkong, Madura kukurunuk. Yang mana yang benar? Yang benar ayamnya. Karena ayam itu personalitas. Allah bikin ia seperti itu. Lalu kita mencoba menginterpretasikan. Coba menirukan. Cara kita menirukan berbeda-beda. Kenapa kita saling salah menyalahkan antara kukuruyuk dan kokorongkong? Sekarang yang terjadi di Indonesia begitu. Saling menyalahkan. Padahal yang benar ayamnya. Maka kalau kita kembali ke singkong, artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Triplek terbuat dari kayu. Triplek yang bikin manusia, bukan ilmu dan teknologinya. Kalau berasal dari pohon, yang bikin pohon Allah. Manusia tidak bisa bikin pohon. Karena itu manusia tidak bisa melepas dari kerjasama dan manajemen bersama dengan Allah. Pohon itu personalitas. Triplek identitas. Pohon boleh dibiarkan jadi pohon saja, tidak perlu diapa-apain. Tapi manusia diberi akal sehingga dia bekerja sama dengan Allah yang menakdirkan pasca kayu ada yang jadi triplek, jadi meja. Yang menakdirkan pasca kayu ada yang jadi triplek, jadi meja, jadi kayu, jadi gagang pisau, dan seterusnya. Itu namanya identitas. Kamu tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon. Kamu tidak bisa berhenti pada pohon tanpa menyadari akar dan tanahnya. Kamu tidak bisa berhenti pada akar dan tanahnya tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Itu yang namanya tasawuf, menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Pangkal kehidupan adalah Tuhan. Kalau tidak ada Allah, tidak ada alam semesta, tidak ada bumi, tidak ada kamu, tidak ada Allah, tidak akan ada setan, tidak ada iblis, tidak ada Dajjal. Jadi jangan marah sama iblis. Ia bikinan Allah juga, tapi tugasnya berbeda dengan manusia. Iblis melatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau tidak digoda iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO punya sparring yang hebat. Kamu diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak bernama Dajjal, yang punya keturunan yang namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tapi manusia senang kebencian. Di Facebook isinya benci, 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 dan benci. Tiap hari Allah menyarankan orang Islam untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang disepakati ada 99. Bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada penjelasan yang mudah. Kenapa dua itu menjadi sifat utama? Kalau mengucapkan Ar-Rahman, mulut kita menganga. Kalau menganga, berarti sesuatu yang terlempar dan jauh. Kalau mengucap Ar-Rahim, mulut kita mingkem. Berarti ia masuk ke dalam. Kalau Rahman, itu cinta yang luas. Kalau Rahim, cinta yang dalam. Meluas lebih dulu daripada mendalam. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Allah sendiri tidak mementingkan dirinya.
Dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrohmanirrohim, tapi Bismillahirrohmanirrohim. Menganga dulu, baru mingkem. Jangan mingkem, setelah itu menganga terus. Bismillahirrohman, cinta yang luas, cinta horizontal. Rohim, cinta yang mendalam atau cinta yang vertikal. Garis ke dalam kalau diteruskan keluar, satu garis dengan vertikal. Vertikal itu menembus dari Allah sampai ke Allah. Teman-teman Kristiani juga menomorsatukan ajaran kasih. Kita bertemu di dalam hal yang sama, di dalam hati yang sama, yaitu cinta kasih. Bahkan teman-teman Islam mulai hari ini menyadari bahwa cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Yang penting kamu tidak berlaku radikal, berlaku lembut kepada orang lain. Fal yatalattaf, pusat Al-Quran. Maka berlaku lembutlah itu di titik pusat Al-Quran. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Quran, fal yatalattaf, biasanya ditulis dengan tinta merah. Pusat Islam adalah berlaku lembutlah kepada semua makhluk dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri. Sebenarnya begitu, tapi tidak diteruskan sama Allah. Kalau saya begitu, saya berlaku sangat keras kepada diri saya. Saya tidak memusingkan identitas. Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya. Yang penting Allah tidak marah sama saya. Selesai. Urusan hidup saya selesai. Saya tidak ingin apa-apa di dunia. Tasawuf seperti itu. Tuhan itu segala-galanya. Kita semua berharap ridho Allah. Untuk bisa mendapatkan ridhonya, kita harus ikhlas, bersyukur, dan berserah diri. Tapi itu masih abstrak. Harus dijelaskan lagi. Terserah, berserah diri maksudnya bukan tidak kerja, tidur. Tapi kalau ditanya orang kok tidur terus, jawabnya saya berserah diri kepada Allah. Itu tidak benar. Punya mobil tidak dikunci, punya sepeda tidak digembok, punya anjing tidak diikat. Terus bilang saya serahkan kepada Allah. Lah memang Gusti Allah penjaga hewan. Memang Gusti Allah tukang parkir. Kata Rasulullah, tali dulu, cancang dulu untamu di pohon. Setelah itu baru serahkan kepada Allah. Kerjakan dulu penjagaan hidupmu, baru kamu serahkan kepada Allah. Akal adalah alat utama manusia sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya akal, dia menjadi binatang. Alat utama di dalam kehidupan manusia menggunakan akal atau mengakali. Singkong diakali menjadi getuk, padi diakali menjadi gabah, gabah diakali menjadi beras, beras diakali menjadi nasi. Tapi apa dalam bahasa Indonesia? Mengakali artinya membodohi, menipu, atau membohongi. Seharusnya mengakali itu artinya mengkreatifi. Kapuk dijadikan bantal, hutan dijadikan taman, kayu menjadi meja. Tapi dalam bahasa Indonesia makna mengakali sangat buruk, yaitu memperdaya. Padahal mengakali bermakna baik, artinya mengajak orang untuk melakukan sesuatu secara akal. Dan akal itu bekal utama manusia. Datang ke masjid itu harus nikmat, harus dicari cara untuk nikmat, tidak diisi untuk pertengkaran-pertengkaran atau kekerasan. Islam, kalau saya boleh bikin strukturnya, yang kamu temui tiap hari itu namanya fikih. Hukum Islam itu tidak tentang semua hal, tapi untuk pengaturan manajemen sosial saja. Juga untuk pengaturan manajemen teknis kamu dengan Tuhan. Di balik fikih ada usul fikih, artinya filsafat hukum. Kalau kamu memahami fikih, kalau bisa sedikit-sedikit paham usul fikih, kenapa ada halal? Kenapa ada haram? Kenapa ada 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kenapa ada seperti ini? Tolong dicari hujahnya. Cari argumentasi sosial dan individualnya. Kalau saya pakai bahasa orang sehari-hari, gampang kok. Sesuatu yang kita sepakati tidak bisa tidak kita lakukan. Harus kita lakukan. Misalnya bareng-bareng. Tidak bertengkar. Itu kesepakatannya. Itu dinamakan wajib. Ada wajib karena kita sepakati.
Ada wajib yang karena ditentukan Tuhan. Tuhan menentukan karena kalau kita mencari tidak akan selesai-selesai. Tuhan kasih shortcut. Pokoknya begini. Sudah, kamu percaya aja. Ini harus seperti ini. Kalau bertengkar terus bisa musnah kamu. Maka Tuhan kasih wajib juga. Prinsipnya adalah segala sesuatu yang jangan tidak dilakukan itu namanya wajib. Kalau segala sesuatu yang sifatnya kalau bisa dilakukan ya lakukan, itu namanya sunnah. Kalau tidak dilakukan sayang, tapi kalau dilakukan lebih baik, itu namanya sunnah, lebih lunak. Kalau mubah atau halal itu kamu lakukan silakan, tidak ya silakan, itu namanya halal. Orang Islam kini selalu ngomong, pokoknya halal haram. Padahal ada 5. Kalau hanya halal haram berarti cuma 3. Padahal di bawah halal ada yang namanya makruh. Makruh itu segala sesuatu yang kalau bisa jangan dilakukan, tidak dilarang. Cuma kalau bisa jangan. Itu namanya makruh. Epistemologi makruh itu sesuatu yang dihindari, sesuatu yang kurang disenangi. Misalnya, kamu makan terlalu banyak. Efek kurang baik pada kesehatan mental maupun fisikmu itu makruh. Kalau makannya kebangetan ya haram. Setelah makruh namanya haram. Haram itu pokoknya kalau Allah mengharamkan sesuatu tolong dipelajari secara fisika, biologi, atau apapun yang dipahami. Apa sebabnya Tuhan tidak membolehkan? Jangan memahami hukum tanpa ilmu. Jangan melakukan sesuatu tanpa pemahaman. Sesuatu itu harus ada dasar nalarnya. Kenapa diharamkan? Pasti ada alasannya. Mungkin alasannya tidak instan. Mungkin jangka menengah. Mungkin jangka panjang. Mungkin bisa kita ketahui bahayanya setelah sekian putaran misalnya. Misalnya MUI bilang, ini haram. Itu koma. Itu haram menurut MUI. Menurut Tuhan belum tentu sama. Jangan-jangan MUI penelitiannya kurang mendasar. Bisa saja. Kalau MUI bilang ini boleh, itu koma. Menurut MUI, menurut orang lain bisa beda. Menurut saya bisa beda. Karena itu yang taat mutlak itu kepada Allah dan Rasul. Kepada yang selain 2 itu relatif. Kita yang harus bekerja memikirkan kembali. Tidak ada taat sama kiai. Tidak ada taat sama ulama. Tidak ada taat sama pastor. Tuhan tidak menyuruh kamu taat kepada orang tua. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Yang ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa wujud berbuat baik itu adalah ketaatan. Hakikat sebenarnya adalah taat kepada Tuhan. Ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar, termasuk kebudayaan. Supaya kita paham kenapa ada hukum, di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang kalau sudah bermoral tidak pakai aturan pun beres. Masa biar tidak mencuri ayam tunggu Alkitab? Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun, baru tidak mencuri ayam. Ya tidak begitu. Cuma orang modern itu menyangka kitab itu yang menyuruh kita tidak mencuri. Padahal tidak begitu. Kalau kamu punya moral di dalam dirimu, kamu tidak akan mencuri, tidak akan menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Kamu harus melindungi 2 hal pada manusia. Pertama, nyawanya. Jangan sampai membunuh orang, karena itu hak Tuhan. Kedua, martabatnya. Jangan dihina, dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, dan jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Kamu suka pecel, tidak usah mengutuk yang makan lontong. Kita hormat sama orang lain, karena orang lain juga punya hak pribadi. Orang lain menghormatimu karena kamu punya hak pribadi. Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Mari kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Setelah fikih, usul fikih, dan akhlak, ada yang namanya akidah. Kita menyebutnya teologi. Akidah ini urusan hubungan sama Tuhan. Kepastian yang padat bahwa
Saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya begini, saya begitu. Itu namanya teologi. Di belakang teologi namanya takwa. Takwa adalah online-nya. Nah, kita terus-menerus terhubung dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Jangan bertengkar soal fikih, Pak, karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya. Akhlak itu nomor satu. Kamu sholat atau tidak, tak usah diawasi. Ibarat warung, biar penggorengannya merek apa, cara menggorengnya begini atau begitu, terpenting yang disuguhkan sehat dan enak. Terpenting yang disuguhkan sehat dan enak. Itulah hidup.